res publica, artinya urusan publik. Kalau bicara publik ini saya bahasa Romawi umum, yang dalam bahasa Yunani-nya ini hampir sama dengan demos. Publik dan demos itu hampir sama. Ini Yunani, ini Romawi. Nah, pertama apa sih? Kita juga sering dibingungkan karena saya harus yang dimaksud ruang publik itu satu ruang di mana satu ruang ya yang bisa diakses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang orang itu dari apa. Satu ruang terbuka yang bisa diakses oleh semua kalangan. Atau domain, kalau kita ruang publik yang public sphere, domain tempat opini publik diungkapkan. Satu domain ranah di mana opini publik bisa diungkapkan. Tapi publik itu sendiri apa? Ya masyarakat umum yang tidak mengenal suku, etnis, agama ataupun, kalau Habermas mengatakan kalau ke ruang publik jangan ditanya siapa kamu, argumennya apa. Persis seperti Rasulullah mengatakan, undur ma'wala wala tandur manwala. Jadi kalau lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Ketika kita masuk ke ruang publik tidak ditanya kamu itu sukunya apa, agamanya apa. Semua bisa bicara, yang diukur adalah argumennya. Nah, ruang yang bisa diakses oleh semua orang itu disebut ruang publik. Beda dengan masjid. Masjid itu kita sebut sebagai ruang community, ruang di mana hanya komunitas yang seragam saja yang bisa akses. Tidak semua orang bisa. Jadi kalau ruang itu ada ruang privat, keluarga, ya. Sebenarnya di sini ada community, satuan-satuan privat dalam community. Kalau community masih seragam, tapi kalau udah publik itu udah heterogen. Oke. Itu pun res publika, urusan publik. Nah, urusan publik ini dalam kenyataannya bukan hanya menjadi kepentingan dari political society atau negara. Political society memang ingin mengontrol ruang publik juga, tetapi juga selain di sini ada partai, ya, parlemen, partai, legislatif, eksekutif, pokoknya aparatus state, aparatus lah. Tapi juga ini juga namanya civil society. Nah, yang dimaksud dengan civil society atau masyarakat sipil adalah juga satu komunitas, satu masyarakat antara ruang privat dan ruang negara. Jadi antara pasar, privat, community dan negara. Jadi keluarga tidak bisa dikatakan civil society, tapi beyond keluarga itu sudah, dan di luar negara disebut civil society. Jadi civil society adalah organisasi kepentingan di luar publik dan di luar negara. Organisasi kepentingan di luar negara itu disebut sebagai civil society. Di sini kepentingan apa? Ada kepentingan agama, kepentingan lingkungan, hukum, mungkin perempuan, organisasi kepentingan di luar negara. Itu disebut civil society. Bedanya apa? Kalau political society mempengaruhi ruang kehidupan republik itu dengan jalan langsung menempatkan orangnya di dalam posisi-posisi kekuasaan dan langsung mempengaruhi, membuat kebijakan-kebijakan. Jadi pengaruh dari political society, parlemen, partai untuk mempengaruhi ruang publik ini, dia langsung menempatkan, merebut kekuasaan, mempengaruhi, mengambil kebijakan-kebijakan. Nah, tapi civil society juga bisa mempengaruhi republik sebenarnya. Politik bisa mempengaruhi politik, tapi caranya tidak langsung, karena secara definisi namanya civil society itu satu organisasi kelompok kepentingan di luar publik yang sifatnya voluntary, sukarela,
swadaya, dan mandiri dari negara. Voluntary artinya orang yang masuk ke civil society ini harus sukarela. Jadi aneh misalnya kalau untuk menjadi ketua NU atau Muhammadiyah merasa perlu sampai harus mengeluarkan jutaan rupiah hanya menjadi ketua. Itu berarti sudah tidak ada sifat-sifat voluntary-nya. Sudah tidak ada sifat voluntary-nya. Itu sudah sama dengan seperti partai politik kalau begitu. Dia swadaya, mampu membiayai dirinya sendiri dan mandiri dalam arti tidak tergantung pada state. Civil society juga mempengaruhi republik, tapi dengan cara tidak langsung, lewat wacana, perdebatan, lewat menyemai pendidikan, gerakan kultural, menyemai paham-paham dalam civic education, menyemai kalau agama ingin mempengaruhi politik sebenarnya tidak harus langsung merebut parlemen, tapi bisa melalui organisasi pendidikan dan lain-lain, dan dalam long run dia bisa mempengaruhi kehidupan republik. Saya ingin contohkan di Indonesia dulu ketika Islam, misalnya zaman Orde Baru, dihambat secara politik, partai-partai Islam dikebiri macam-macam, Masyumi juga tidak bisa dihidupkan lagi oleh Soeharto. Lalu ada switch pikiran, wah politik terblok, tapi kata Nasir gini, oke, dulu kita berdakwah lewat politik. Sekarang dulu kita berdakwah lewat jalur politik. Sekarang kita berpolitik lewat jalur dakwah. Gitu dia bilang, berdakwah lewat jalur politik. Jadi dia kemudian masuk ke dunia pendidikan dan sebagainya, mempengaruhi akhirnya artikulasi di media massa, mempengaruhi bagaimana itu dakwah-dakwah di televisi, di TV, lama-lama kemudian orang-orang yang tadinya artis yang identik dengan strono kok bisa berkerudung, lama-lama kok kerudung itu menjadi semacam habitus kalau bahasanya Bordi, seolah-olah kerudung yang tadinya dianggap sebagai kostum dari orang-orang inferior kok mulai tahun 80-an karena dipakai oleh middle class, oleh anak-anak Salman, oleh orang kok tiba-tiba punya efek yang lain. Itu contohnya. Begitupun di masyarakat Eropa. Jadi kematian agama dalam arti political society tidak membentuk partai dan lain-lain tidak berarti pengaruhnya terhadap republik ini tidak ada. Gitu. Belum lagi kita lihat bahwa dalam masyarakat Eropa pun seperti di Jerman kan ada partai Christian Democratic Party. Oke. Akhirnya sekarang muncul satu teori baru bahwa sebenarnya tadi agama dan